hari ini. Judul khotbah saya adalah kelemahan dalam kekuatan. Sekali lagi, kelemahan dalam kekuatan. Ada di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Nanti kita akan lihat sama-sama, bisa keluarkan catatannya supaya kalian bisa catat, kalian bisa renungkan lagi nanti di rumah. Artinya kelemahan dalam kekuatan itu adalah sewaktu anak-anak Tuhan menemukan potensinya, kekuatannya, kemampuannya. Oh, pasti dong anak Tuhan itu punya keahlian-keahlian yang semakin dipertajam gitu ya. Pernah saya dengar kesaksian Army of God yang bukan masalah dulu nggak pintar kemudian jadi pintar ya. Mungkin dulu kurang sungguh-sungguh kali ya kalau belajar ya. Kurang disiplin. Sejak ikut Tuhan ada perubahan. Nilainya yang dulu nggak bagus. Tapi sejak bertobat nilainya jadi bagus. Kemudian orang tuanya bilang, aduh anak saya ada perubahan sejak ke gereja. Jadi tambah pintar. Ya kalau ngomongnya sih begitu ya. Padahal semua orang itu pintar. Asalkan disiplin dan berusaha aja semua itu pintar. Ada kekuatan kita di pergaulan juga mungkin. Ada kekuatan kita di leadership juga mungkin. Ya, setiap orang punya kekuatan yang berbeda-beda. Unik banget gitu ya. Kekuatan Anda berbeda sama kekuatan orang yang duduk di sebelah Anda. Anda mungkin social skill-nya bagus banget. Tapi secara akademik ya so-so lah. Atau kebalikannya. Kamu bagus banget di akademik. Tapi kalau misalnya kerja sama tim, harus teamwork, leadership di situ perlu diasah lagi. Kekuatannya bukan di sana. Setiap orang punya kekuatan yang berbeda-beda. Dan siapa yang percaya kekuatanmu yang sekarang belum seberapa, Tuhan akan tambahkan kemampuan dan kekuatan yang baru. Yang percaya katakan amin. Amin. Perjalanan kalian baru dimulai. Masih banyak Tuhan mau bukakan dan singkapkan dan percayakan kesempatan dan perkara-perkara baru dalam hidupmu. Nah, on the way menerima perkara baru, on the way menerima surprise, keahlian yang baru, kekuatan yang baru. Aduh seneng kan? Dulu yang gua tuh gak bisa loh, ngurus-ngurus kayak begini gua gak bisa. Tapi ada di gereja kakak yang sabar banget ngajarin gua. Sekarang gue udah bisa nih di area ini. On the way, saudara. On the way kamu dimampukan dan diberi kekuatan-kekuatan. Dimulai dari kekuatan yang ada sekarang. Hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Jangan sampai ada blind spot. Kelemahan di dalam kekuatan itu yang nantinya akan menjatuhkan kekuatanmu. Sekali lagi saya katakan. Hati-hatilah. Orang yang kalau lagi mencicipi kekuatannya dan tahu dirinya mampu ini dan itu, ternyata ada blind spot yang tanpa disadari. Kelemahan yang sepele tapi tidak sepele. Tapi nggak disadari, diterusin. Nanti kelemahan yang ada di dalam kekuatan itu justru akan menghancurkan kekuatanmu. Justru akan melumpuhkan kekuatanmu. Akhirnya kamu nggak jadi menerima skill yang baru. Kamu nggak jadi menerima talenta yang baru. Kamu nggak jadi menerima kesempatan yang baru. Karena kemana? Karena kenapa? Menganggap sepele kelemahan-kelemahan yang ada sekarang. Terlalu highlight sama kelebihan diri sendiri. Terlalu highlight sama kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Sehingga lupa ada kelemahan yang harus diberesin. Ada kelemahan dan blind spot yang Anda harus sadari dan jangan sampai itu jadi penghalang. Coba kita lihat nih di Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Lagi bahas siapa? Yang buka Alkitabnya kalian bisa lihat. Langsung kelihatan kok namanya di sana. Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Bahas siapa saudara? Oh tuh, suara saya kok tiba-tiba ngagetin gitu ya. Wah. Ya, yang udah buka Hakim-Hakim 16. Di situ ada nama siapa? Halo Army of God Team.
Anak muda yang bersemangat, yang tenaganya lebih banyak dari saya. Waktu saya tanya masa suara saya lebih kenceng. Ada nama siapa di Hakim-Hakim pasal yang ke-16? Come on Army of God Teen, I wanna hear your voice, come on. Masa saya excited sendiri di sini. Hakim-Hakim 16, ada siapa? Nah gitu dong. Ada Simson. Kita tahu kan, Simson itu kuatnya kayak apa? Yang nggak tahu saya kasih tahu. Simson kuat banget. Sampai Simson bisa dengan tangan kosong mencabik singa dengan tangannya dan mengoyak singa. Mengoyak loh, mencabik loh. Di sini saya ada kertas tapi nggak mungkin saya sobek kan. Kalau saya sobek nanti saya nggak ada notes dong. Dikit lah boleh lah ya, seret gitu ya. Oh untung nggak kena tulisannya. Mencabik singa dengan tangan kosong, segampang itu. Dan dia membunuh 1.000 orang musuhnya yang adalah orang Filistin dengan tulang rahang keledai. Dia kuat banget. Dan orang ini diurapi. Dia kuat bukan karena dia nge-gym. Dia kuat bukan karena dia makan protein gitu ya. Tapi dia kuat karena dia diurapi Tuhan. Sejak masa kecilnya, Simson ini sudah di-set apart. Dan dia diurapi Tuhan untuk tugas khusus. Anak muda, kalau kalian diurapi Tuhan dikasih kekuatan ya, bukan untuk diri kalian sendiri. Kalian itu dikasih kekuatan dan kelebihan, ada tugas dari Tuhan untuk kalian. Begitu juga dengan Simson. Coba kalian baca di pasal-pasal sebelumnya. Sebelum Simson mengalahkan musuhnya, selalu di Alkitab itu mencatat, Roh Tuhan berkuasa atas dia. Selalu dicatat sebelum dia mencabik singa, sebelum dia mengalahkan musuhnya, Roh Tuhan berkuasa atas Simson. Simson diurapi, diberi kekuatan oleh Tuhan, di-set apart oleh Tuhan untuk tugas khusus dan misi mengalahkan bangsa Filistin yang adalah musuhnya bangsa Israel. Itulah tugas dari Simson yang diberikan Tuhan. Nah, Simson di tengah-tengah pemakaian Tuhan. Simson yang begitu kuatnya ya, diurapi dan dipakai Tuhan, dia bisa mencabik mengalahkan 1.000 musuh. Sayang sekali, orang yang jelas-jelas diurapi, dipakai, dan punya kekuatan, dia tidak berakhir sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Kekuatannya menjadi sia-sia, wasted. Saya katakan sekali lagi, kekuatannya jadi wasted. Kekuatannya dibuang sia-sia. Dia memakai gift dari Tuhan dengan tidak bijaksana. Dia memakai kekuatannya untuk hal yang sia-sia. Nah, disitulah kekuatannya jadi kelemahannya. Wow, bisa ya kayak gitu ya? Bisa. Kekuatannya jadi kelemahannya. Karena dia tidak memakainya dengan bijaksana. Disitulah ada 2 pelajaran yang kita bisa tangkap baik-baik. Dari kisah ini, kita bisa ambil pelajaran karena pelajaran ini mahal banget. Supaya kita nggak mengulangi. Supaya kita ini bisa jalan tol dengan kekuatan, ditambahkan kekuatan lagi, diberikan kemampuan lagi. Mencapai mimpi yang Tuhan berikan, kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan. Tanpa harus jatuh dan putus di tengah jalan seperti Simson. Nah, kelemahan Simson ini apa? Kelemahan Simson ini apa? Kita lihat dulu kisah Simson di pasal yang ke-16. Are you ready? I'm gonna read you this story from the Bible. Dan Anda simak baik-baik. Pasal yang ke-16. Ayat yang ke-4 sampai ke-22. Sampai ke-22. Simak baik-baik ya. Saya bacakan. Simson dan Delila. Sesudah itu, Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, coba bujuk dia untuk mengetahui apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apa kami dapat mengalahkan, mengikat dan mendudukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepada kamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar? Dan dengan apakah engkau harus diikat dan ditundukkan? Jawab Simson kepadanya. Ini yang pertama kali, oke?
Jika aku diikat dengan kering, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson kedua kalinya, saudara, sesungguhnya engkau telah mempermainkan aku dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, ini yang kedua kali nih ya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatlah dia dengan tali-tali itu, dan berserulah kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apa engkau dapat diikat. Ketiga kali. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokokkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian perempuan itu mengokokkannya lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. It's like playing games, okay? Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin telah menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan aku akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Katakan amin. Anda ikuti pasal 16 ayat yang keempat tadi saya bacakan. Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan. Dan bagaimana motivasi perempuan ini dari awal, pertanyaan pertama, kedua, ketiga, masih aja diladeni. Sampai akhirnya mata Simson dicungkil. Kemudian dia dibelenggu. Kemudian ditundukkan sama wanita itu. Di mana kekuatannya? Karena ada kelemahan yang dia tidak sadari. Yang ceritanya bukan mulai dari 16 ayat yang keempat. Ternyata di pasal yang sebelumnya Simson sudah buka celah. Ada satu kelemahan di dalam kekuatan anak-anak Tuhan yang harus Anda sadari, yaitu yang pertama, kesombongan. Hai saudara, berhati-hatilah dengan kekuatanmu. Terlalu engkau menyadari kekuatanmu,
Sehingga nggak sadar kamu jadi sombong. Lihat gimana cara jawabnya Simpson kepada Delila. Dia bilang dengan pertama, kedua, ketiga. Mau dengan tali busur, tali yang gak pernah dipakai, mau rambutnya dijalin. Dia bilang kalau itu terjadi nanti aku akan lemah seperti orang lain biasanya. Just like other people. Berarti dia tahu dia above average. Dia tahu just like other people. Berarti dia tahu other people is weak and I am strong. Dia menyadari kekuatannya. Kita menyadari kecantikan kita menyadari ketampanan kita menyadari kekayaan kita menyadari banyak hal yang kita ada sekarang dan kita punyai, yang itu adalah semuanya menjadi kekuatan kita. Hey, it's blessing from God, nothing wrong with that. Kalau Anda diberkati dengan pergaulan yang luas, Anda diberkati dengan otak yang encer dan pintar, Anda diberkati dengan kemampuan untuk bisa menikmati, Anda mau makan apa bisa, mau beli apa bisa. Kekuatan yang Anda nikmati semua itu adalah berkat dari Tuhan. Yang Anda harus sadari itu adalah datangnya dari Tuhan. Bukan punya Anda sendiri. Tapi Simpson lupa. Dia pikir kekuatannya itu adalah kelebihannya sendiri. Karena kenapa? Sebelum pasal yang ke-16, pasal ke-15 sewaktu dia mengalahkan 1.000 orang dengan tulang rahang keledai. Dan dia mengalahkan musuhnya, apa yang dia katakan? Let's check it out. Let's open up satu pasal sebelumnya, 15 ayat yang ke-15 dan 16. Sesudah dia mengalahkan 1.000 orang, ini yang Simpson katakan. Dia bilang begini, kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya, dipukul mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simpson. Listen up. Dia ngomong begini nih. Dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Kuhajar, kupukul. Berbeda dengan Daud yang masih kemerah-merahan. Dia datang ke Goliat. Dia tahu, aku datang bukan dengan membawa senjata, tapi dengan nama Allah Israel. Dia tahu dia mengalahkan musuh bukan karena dia bisa. Dia mengalahkan musuh karena dia tahu Allah menyertai. Dia tahu bukan kekuatan yang dia miliki dan keahlian yang dia miliki, tapi penyertaan Tuhan yang membuat dia menang, yang membuat dia kuat. Tapi Simpson lupa. Di situ pride take place. Ada kesombongan yang menjadi celah kejatuhan Simpson. Ada kesombongan yang menjadi celah kelemahan yang kemudian melumpuhkan kekuatannya. Itulah awal mula kejatuhan. Awal mula kejatuhan orang yang pintar. Awal mula kejatuhan orang yang berhasil adalah kesombongan. Di mana kesombongan itu bisa dilihat mencuri kredit untuk diri sendiri. Mengambil kemuliaan untuk diri sendiri. Army of God, hati-hati. Jangan sombong ya. Karena Tuhan benci sama orang sombong. Tuhan benci. Tuhan gak suka sama orang yang merasa dirinya bisa. Oleh karena dia punya kemampuan. Tapi Tuhan mengasihi. Tuhan sabar sama orang yang rendah hati. Yang tahu kalau bukan karena Tuhan, I am nothing. Kalau bukan karena Tuhan, saya gak bisa sampai hari ini. Simpson, setelah kemenangan yang begitu besar ya, dan dia mencuri kreditnya untuk diri sendiri, kesombongan mulai muncul. Dan apa yang terjadi? Anda pernah rasakan gak? After a great victory, then there is ada kekosongan. Kok bisa ya? Anda misalnya baru accomplish sebuah task yang Anda merasa, akhirnya I did it gitu ya. After a great victory, kok bisa ada attitude decline? After a great victory, saya pernah sih ya. Saya pernah sewaktu mempersiapkan project yang saya tahu itu susah. Konser gitu ya, konser.
Latihan begitu lama untuk konser bukan cuman preparation 1-2 bulan saudara. Tapi untuk konser 45 menit, saya harus latihan 1 tahun. Saya harus prepare 1 tahun. Karena selain mainnya harus bagus, harus hafal. Jadi gak gampang gitu ya. Latihan. Tibalah waktunya di recital hall. Wah, seneng banget. Dan kalau namanya konser, Anda gak mungkin bilang sama teman, jangan datang ya, jangan datang. Itu jadi konser apaan? Kalau namanya konser, pasti bilang sama teman, datang ya, nanti ada konser saya, ini undangannya. Atau malah kalau dijual tiketnya, ditawarkan teman-teman, ada saudara-saudara nggak mau yang beli tiketnya? Pasti kita sudah ajak satu kampung, saudara-saudara semua. Wah, waktu tiba hari recital, seneng banget. Lihat teman-teman datang, lihat saudara-saudara datang. Effort selama setahun ini. Kan lebih berasa jeripaya dan keringatnya latihan itu kan. Coba imagine saudara, 1 hari latihan 8 jam. Tibalah 1 tahun waktunya. You perform. Tibalah waktunya. Anda play the recital. Wah, you play, you enjoy. Pokoknya 45 menit itu adalah hasil usaha selama setahun. I better play good gitu ya. Oh, I play. Selesai. Saudara, orang berdiri, orang kasih bunga. Kemudian ada acara yang kembali ke balik panggung. Terus orang tepuk tangan lagi, itu namanya encore. Terus saya keluar lagi. Kalau tepuk tangannya gak berhenti, saya harus ekstra main 1 lagu lagi. Oh, and I bow down. Enjoy, happy, yes. Itu yang tadi saya bilang, great victory. Great victory. Setelah melihat semua tepuk tangan itu, wah, langsung merasa ya, gak sia-sia ya hasil latihan 1 tahun. Nah, tapi ya, setelah selesai konser, balik ke rumah, saya pernah mengalami sebuah attitude decline yang hampir mirip dengan apa yang Simpson alamin. Dan awal-awal itu saya nggak mengerti, kok bisa ya? Saya pikir itu mood swing. Saya pikir labil baru dapat kemenangan yang besar, baru menikmati sebuah keberhasilan konser, kok langsung down? Kok langsung attitude-nya itu nggak up, tapi attitude-nya itu langsung down? Kok bisa? Anda pernah nggak rasakan seperti itu? Atau cuma saya yang di tempat ini ya? Nah, Simpson setelah mengalahkan 1000 orang, dia capek, dia haus. Terus waktu dia haus, dia bilang begini sama Tuhan nih. Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Ya ampun guys. Lu bisa ngalahin 1000 orang. Dan finally loh ya, dia bilang Tuhan yang kasih kemenangan. Kalau Tuhan bisa sertai dia mengalahkan 1000 orang and such a miracle, masa sih Tuhan gak bisa kasih minuman? Benar apa benar? Dia tinggal doa, bilang Tuhan haus. Berikan kepadaku minuman Tuhan dan aku mengucap syukur untuk minuman ini. Kan tinggal begitu kan? Kenapa attitude-nya ini decline? Kenapa di tengah-tengah great victory, dia bersungut-sungut, seolah-olah menyalahkan Tuhan, seolah-olah dia berasumsi Tuhan akan biarkan dia mati kehausan. Seolah-olah semua itunya sia-sia dan dia menyalahkan Tuhan membiarkan dia kehausan. Dan ternyata saya mengerti sekarang. Yang saya rasakan sebelumnya setelah konser semua selesai, kenapa saya down banget ya? Dan downnya itu bisa merasa semuanya sia-sia. Bisa merasa, aduh masa saya begini-begini aja. Kok bisa ya? Barusan begitu happy, mencicipi tepuk tangan dan dapat bunga, dapat encore. Ternyata, sewaktu ada celah pride, sewaktu ada celah kesombongan
yang muncul di hati kita tanpa kita sadari, itulah yang menyebabkan kita tidak bisa bersuka cita atas kemenangan itu. Itulah yang menjadi celah. Ternyata bukan mood swing. Ternyata bukan labil. Ternyata bukan, udah move on lah. Udah move on lah sama victory itu, sama kemenangan itu. Bukan. Tapi sewaktu victory, kita tidak memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita terlalu highlight sama jeripaya sendiri. Oh ya karena gue latihan. Oh ya karena gue persiapkan 1 tahun. Karena dan gua. Saudara, saya bersyukur ada alarm dan warning. Karena kenapa? Tuhan sayang. Tuhan sayang. Tuhan cegah. Jangan sampai saya terusin kesombongan ini. Tuhan kasih alarm dan peringatan supaya saya jangan terlalu bangga sama usaha sendiri. Saya jangan sombong dengan semua apa yang saya lakukan. Sehingga saya melewati victory itu. Kemudian saya merasa, aduh perasaan ini kok some kind of like depression. Saya nggak mau abuse the word depression. Tapi apalagi di tengah-tengah kemenangan, beberapa hari kemudian, to be exact ya, saya kasih tahu aja deh. Saya merasa useless. Setelah saya berhasil dan lulus, dapat nilai bagus itu, saya merasa nggak berguna. Kontradik banget ya. Kok opposite banget sih? Padahal harusnya menikmati dan merayakan. Tapi kok bisa ya berakhir dengan merasa sia-sia, tidak berguna. Kok begini-begini saja? I felt useless that time. Nah, sejak itu saya tahu Tuhan sayang sama saya. Apapun usaha ini, apapun yang kau lakukan di dalam keberhasilanmu, ingatlah, semua memang Anda berusaha, you work hard, you study hard, but do not forget, to God be the glory. Amin. To God be the glory. Simpson, selain dia gagal di dalam memberikan Tuhan kreditnya, berlanjut. Dia merasa pantas. Dia merasa layak. Kalau Tuhan itu harus reward dia. Nah, ini bahayanya. Orang yang kalau sombongnya berkelanjutan, dia merasa dia harus dihargai. Orang yang kalau sombongnya berkelanjutan, seperti Simpson katakan, masa aku dibiarkan mati kehausan di tempat ini? Dia bilang, aku udah capek loh Tuhan, aku udah berperang, aku udah mengalahkan bangsa Filistin. Kan Tuhan kasih aku misi untuk mengalahkan musuh bangsa Israel. Aku udah kalahkan mereka. Masa Tuhan gak kasih aku minum? Nah, that's the word. Masa Tuhan gak kasih? Itu kan menuntut. Itu kan where is my reward? Mana hakku? Sewaktu, I'm back. Sewaktu orang melanjutkan kesombongan hatinya, maka dia akan meminta dan menuntut haknya. Meminta dan menuntut haknya, padahal sebaliknya. Bukankah Simpson seharusnya mengucap syukur? Thank you Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan menyertai, aku tidak mungkin bisa mengalahkan 1000 orang ini. Dan Tuhan, thank you Tuhan. Dan dia tahu, kalau Tuhan yang menyertai di peperangan yang besar, apalagi minuman. Masa Tuhan gak take care? Masa Tuhan gak take care? Hal yang begitu emergency, perang, Tuhan sertai. Masa prajurit yang sudah menang di dalam peperangan, sedangkan manusia yang jahat aja, kalau prajuritnya medan di peperangan, mereka mendapatkan upahnya. Apalagi Allah Bapa yang baik di surga. Sewaktu orang dipakai Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan, masa Allah Bapa nggak memberikan upahnya? Air loh, pasti dikasih. Sewaktu orang sombong, inilah tolak ukurnya. Hati-hati saudara ya, Army of God Team.
Sewaktu posisi hati Anda mulai menuntut bagianmu, sewaktu Anda mulai merasa bete kalau nggak dihargai, Anda mulai males kalau nggak diperhatikan, disitulah Anda udah harus introspeksi dan mengecek. Di situ sudah ada akar kesombongan. Di situ ada tuntutan-tuntutan. Mana hakku? Aku harusnya diperhatikan. Aku harusnya diperhitungkan. Tanggalkan semua itu. Jangan sampai kelemahan itu menghalangi kekuatanmu. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Amin. Kita lihat Tuhan Yesus waktu dicobai di padang gurun. Kalau ngomong kekuatan, nggak ada orang yang pernah hidup di muka bumi ini melakukan mujizat seperti Tuhan Yesus. Karena Yesus waktu menjadi manusia, dia juga adalah 100% Tuhan. Melakukan mujizat. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dengan kekuatannya itu kemudian iblis mencobai. Iblis ngomong sama Tuhan Yesus waktu berpuasa di padang gurun 40 hari lamanya. Iblis bilang begini, 40 hari gak makan. Saudara jangankan 40 hari. Coba deh, yang dari tadi pagi belum makan. Ayo gimana? Ada gak di tempat ini? Udah pada makan semua kan? People say, you know what? Hungry man is a angry man. So waktu orang hungry, orang bilang aku hangry. I'm hungry and I'm angry. 40 hari gak makan. Kemudian datanglah iblis mencobai. Bilang, ubah roti. Kok roti? Ubah batu menjadi roti. Let me ask you. Tuhan Yesus bisa gak ubah batu jadi roti? Bisa gak? Yang bisa begini dong. Bisa kan? Tapi kekuatannya tidak dipakai untuk hal yang sia-sia. He did not waste His gift. Tuhan tahu dia adalah anak Tuhan. Gampang kalau mau ubah batu menjadi roti, bisa. Tapi kekuatannya dia tidak pakai untuk kepentingan dan keperasaan dia. Tapi kekuatannya dia serahkan. Melakukan kehendak Bapa. Saudara, apakah Anda menyerahkan kekuatan Anda di tangan Tuhan? Atau Anda mengelola kekuatan Anda sesuai dengan perasaan Anda? Anda menjalankan dan mengoperasikan kekuatan Anda semau dan semut-mutnya Anda. Which one are you? Kalau saya mau ikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa tapi tidak mau. Saya katakan sekali lagi. Tuhan Yesus bisa tapi tidak mau. Tidak segala sesuatu yang kamu bisa itu harus mau. Tidak segala sesuatu yang kamu bisa itu kamu jalankan. Tapi surrender your strength to God. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Walaupun Tuhan Yesus bisa merubah batu menjadi roti, tapi itu bukan kehendak Bapa. Karena Tuhan Yesus sedang berpuasa 40 hari untuk masuk ke dalam pelayanannya. Dan Tuhan Yesus membalas iblis itu. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti aja. Dan dia usir iblis itu dengan firman Tuhan. Sewaktu kita tidak buka celah untuk kesombongan. Sewaktu kita nggak buka celah untuk kasih lihat orang, bisa gua. Ada kesempatan balas, tapi jangan balas. Ada kesempatan untuk bikin orang kapok, tapi jangan. Karena disitulah Anda menjadi sombong. Bisa dan Anda gas. Tapi waktu Anda bisa, tapi rem dan tahan. Ini ya, udah berkali-kali ya dia ya, kayak kali ini gue balas deh. Kalau nggak ada kesempatan ini kapan lagi dia nggak belajar? Oh ini momennya udah pas banget. Dia harus diberi pelajaran nih. Ada kesempatan balas. Anda bisa balas. Tapi Anda tidak mau balas. Itulah kerendahan hati. Itulah buah roh. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara. Tahan. Tahan. Seperti Tuhan Yesus menyerahkan kekuatannya. Dan tidak izinkan justru kekuatannya menjadi bumerang, serang balik menjadi kelemahan. Tuhan Yesus adalah teladan yang baik. Untuk itu, kelemahan yang pertama, jaga baik-baik hati kita ya. Jangan sampai sombong. Boleh bilang sama-sama Army of God Team, jangan sombong.
lihat kanan kirinya, ingetin mereka, bilang jangan sombong. Amin. Nah, di pasal yang ke-16 berlanjutlah ceritanya. Simson ini memang lemah sama perempuan ya. Dia tuh lemah sama perempuan. Karena dia sudah kawin sebelum pasal yang 16 ini. Dia sudah kawin, dia memilih wanita Filistin, di mana Tuhan berkehendak bangsa Israel untuk tidak menikah dengan bangsa lain. Tuhan berkehendak agar anak-anak Tuhan punya relationship yang seiman. Tapi Simson nggak bisa komit dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dia ikuti perasaannya, dan disinilah dia jatuh cinta sama Delila. Dia jatuh cinta sama Delila. Sebelum jatuh cinta sama Delila, setelah dia membunuh 1000 orang itu, dia ada di satu kota. Dan dia tidur dengan pelacur. Saudara, orang yang begitu kuat diurapi sama Tuhan, dipakai Tuhan, mencabik singa, membunuh 1000 orang, jatuh ke dalam dosa. Jadi tidak jamin saudara, kalau Anda sudah bergereja lama, Anda dekat dengan CGL, Anda sudah bawa firman di CG, Anda sudah pelayanan, tidak jamin Simson yang disertai dan dipakai Tuhan, di tengah-tengah pelayanannya selesai, dia tidur dengan seorang pelacur. Itu di awal pasal yang ke-16. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Kelemahan di dalam kekuatan yang kedua setelah kesombongan, yang kedua adalah kompromi dengan dosa. Kompromi dengan dosa. Anda catat baik-baik. Di tengah pemakaian Tuhan, Anda dipercayai jadi presidennya di sekolah. Anda dipercayai untuk memimpin organisasi di sekolah. Di situ Anda sebenarnya punya pengaruh dan kesempatan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tapi sayang sekali, di tengah-tengah pemakaian itu, Anda mengizinkan kelemahan, Anda mengizinkan dosa menjatuhkan Anda. Karena apa? Karena kompromi. Kita lihat ya, Simson kok bisa ya setelah pelayanan dia menghampiri wanita sundal dan dia begitu gampangnya dia menghampiri wanita ini. Pastinya ini bukan celah dan dosa yang pertama kali. Karena dia lemahnya di perempuan. Saya pelajari. Simson ini orangnya sangat emosional. Dia pelayanan, tapi waktu kehidupan pribadinya kacau balau. Army of God Teen, look at me. Jangan kotak-kotakan Tuhan ya. Jangan kalau di pelayanan Anda a very good kid. Tapi kalau di luar pelayanan, you are totally different person. Jangan mengkotak-kotakan Tuhan. Karena sewaktu Anda mengkotakkan Tuhan, oke, ini teman gereja, ini teman hangout, ini teman meso, ini teman gosip, ini teman main game judi gitu ya. Sewaktu Anda kotak-kotakan Tuhan, Anda kotakkan dan Anda kasih batasan, yang ini jangan dilarang ya Tuhan, yang ini jangan dilarang ya. Di saat itulah kelemahan kebuka menjadi kompromi dan menjadi nanti hal yang lebih besar yang akan masuk sepenuhnya ke dalam hidup Anda. Simson mengkotak-kotakannya. Dia pelayanan, dia mengalahkan musuh, tapi urusan cinta, urusan dia suka sama siapa, urusan dia mau kawin sama siapa, urusan selesai pelayanan dia pergi kemana. Loh, dia selesai pelayanan kok dia masih ada di kota musuh?
Kenapa dia nggak balik langsung ke bangsanya Israel? Di kota musuh dia menghampiri wanita sundal. Dia memasang topeng dan mengkotak-kotakan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, kehidupan kita itu cuma satu topeng. Bukan topeng lah ya, kok topeng sih? Cuman ada satu image. Kita itu cuman bercermin semakin serupa dengan gambar dan rupa Kristus. Dan itulah yang kita kejar karena Bapa kita adalah sempurna. Maka setiap hari kita berjalan ke arah menuju kesempurnaan. Jangan Anda kenakan topeng 1, 2, 3. Topeng sama teman ini kalau yang suka gosip. Ikut arus. Topeng sama teman ini. Yang suka meso, ikut arus. Begitu gampang berkompromi. Hancurkan kota itu saudara. Nggak enak loh hidup kayak begitu. Nggak enak loh Anda itu nggak punya jati diri. Nggak enak. Anda punya jati diri. Anda punya ID. Dan itu ID terbaik. Yaitu mahkota kemuliaan yang Tuhan berikan nantinya. Sewaktu Anda menyelesaikan pertandingan. Pakai ID itu. Anda adalah anak Tuhan. Jangan kompromi. Jangan kotak-kotakan Tuhan. Karena itu adalah celah untuk Anda jatuh ke dalam dosa. Sewaktu Simpson jatuh cinta sama Delila, of course, Simpson sudah nggak punya standar untuk mencari pasangan hidup. Karena di ayat yang sebelumnya, dia menghampiri wanita sundal. Nggak lama kemudian, dia jatuh cinta sama Delila. What am I gonna say? Ya, it's not something here. Tapi Tuhan taruh di hati saya, tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya. Army of God Team, jangan suka sama orang kalau karaktermu itu belum benar. Hello, you hear me? Jangan passionate dan bergairah untuk dekat dan jadian sama cowok ataupun cewek sebelum karaktermu ini dibenarin. Simpson belum beres dan dia berkompromi, dia tidur dengan wanita sundal, gak lama dia cinta sama Delila. Bingung gak sih? Anda bingung gak kalau lihat ada orang pacaran putus, terus kemudian ganti lagi, pacaran putus kemudian ganti lagi. Kita tidak boleh menghakimi. Tapi kalau Anda lihat orang lain seperti itu, Anda pengen gak? Masa Anda bilang, lu sirik aja, dia laku, lu gak laku kali. It's not that right. It's not that right. Tapi kalau karakter kita belum benar, Anda mendahulukan passion, Anda mendahulukan gairah, then the whole perspective it's gonna be wrong. You gonna see orang yang ada di depan itu gonna say, oh, she is pretty, but God sees the whole situation is ugly. You say, oh, it is love, but God say, hey, it's lust. And you say, oh, it's destiny, but God say, it's destruction. And then you say, oh, it's romantic, and then God say, oh, it's gonna ruin your whole future. You're gonna have a whole different perspective because Anda sendiri belum beres dengan celah yang Anda sudah buka. Simpson sendiri belum beres dengan kelabilan dia yang mengambil seorang wanita jadi istrinya, kemudian tidur dengan wanita sundal, kemudian gak lama lagi dia cinta sama Delila. Dia gak beres banget. Akhirnya Simpson jatuh cinta sama wanita yang salah. Kenapa? Karena wanita ini tidak mencintainya. That's enough proof. That's enough proof. Wanita ini tidak mencintainya. Wanita itu mencintai 1.100 uang perak. The woman love money, not the person. Dan wanita ini dikirim oleh musuh Gideon untuk memancing Gideon buka rahasia. Wanita ini menghanguskan panggilan Gideon. Wanita ini menjauhkan Gideon. Kok Gideon sih? Tadi saya ngomong Gideon apa Simpson ya? Simpson ya, sorry ya, bukan Gideon ya.
Wanita ini menjauhkan Simson dari Tuhan. Wanita ini lebih highlight tentang seks daripada hubungan. Kenapa saya bilang wanita ini highlight seks dan bukan hubungan? Coba lihat aja 3 kali dia tanya pertanyaan selalu di kamar tidur. Setiap kali dia mau tanya Simson pertanyaan, di pangkuannya lah, di kamar tidurnya lah, di belai-belainya lah. Hey, if you really looking for godly relationship, janganlah begitu gampang attract dengan fisiknya orang saja. Tapi Anda harus uji dulu karakternya. Atau jangan mau sama orang yang cuma attracted sama your physical look. Yang mengatakan kalau kamu cinta sama aku, masa kissing aja gak boleh? Karena kamu punya prinsip. Saya mau di dalam pemberkatan nikah kudus, setelah diberkati, seks dibuat indah sama Tuhan. Seks bukan hal yang tabu. Seks seperti api yang menyala dan berguna bagi orang yang dingin. Api itu berguna. Tapi kalau api itu dinyalakan di atas panggung, saudara, gimana kira-kira? Saya tiba-tiba bawa kayu, terus saya bilang, hey, let's make bonfire. Lu orang bakal lari terbirit-birit, mana ada orang bikin bonfire di sini. Same thing. Sex in the wrong container gonna burn the whole building down. Anda melakukan seks di luar nikah karena nikah adalah kontainernya seks. Tapi Anda melakukannya di luar nikah, maka seperti api yang dilakukan di tengah ruang tamu tanpa perapian akan membakar habis semua gorden. Api di atas panggung akan membakar habis semua isi main hall because in a wrong place. Seks harusnya dilakukan di dalam pernikahan. Dan Anda semua Army of God Team sudah pegang prinsip ini. Yang setuju boleh lambaikan tangannya. Ini adalah komitmen Anda di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ada orang yang bilang, if you love me, you should show me that you are more passionate, not like this. Kalau kamu cinta sama saya, masa kamu menolak sih belayan saya? Kalau kamu cinta sama saya, masa sih saya nggak boleh pegang kamu? Pegangnya di area yang salah ya, maksud saya ya. Begitulah Delilah deceive Simson. Karena Simson jatuh cinta sama orang yang salah. Dia kompromi dengan dosa. Dia mulai dulu dengan tidur dengan wanita sundal. Matanya sudah gak bisa melihat. Dia dibutakan. Dan dia jatuh cinta sama wanita ini yang ternyata tidak mencintainya. Tapi di balik itu dia dapat upah kalau Simson membongkar rahasianya. Dan orang Filistin tuh tanya begini, coba bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dengan apakah kami dapat mengalahkan dia, mengikat dia dan menundukkannya. Mengalahkan, mengikat dan menundukkan. Sekali lagi, mengalahkan, mengikat dan menundukkan. Mengalahkan itu adalah supaya Simson mau kompromi dengan dosa. Mengalahkan, mengikat, dan menundukkan. It's like blindness, bondage, and slavery. Dibutakan, dikalahkan. Dikalahkan itu artinya sudah gak bisa lihat kebenaran. Pokoknya maunya yang salah aja. Nah itu dikalahkan. Kemudian dikalahkan, diikat, dan ditundukkan. Diikat adalah bondage. Ditundukkan adalah perbudakan, slavery. Itulah cara iblis bekerja. Kalau Anda berkompromi, Anda tidak berhati-hati dengan blind spot. Anda izinkan kebenaran itu ditekuk-tekuk. Anda izinkan kebenaran itu boleh dibengkokkan dikit-dikit. Maka yang pertama Anda sudah dikalahkan. Yang berikutnya Anda akan diikat. Gimana gak diikat? Kita lihat Simson. Anda baca ini, Anda bilang, kok bisa sih ya? Kan wanita itu sudah tanya pertama kali, masa Simson gak marah? Kedua kali, kok gak marah ya? Kalau lu jadi Simson, lu balas kali ya, lu bilangnya, enak aja lu bilang kalau gua nggak cinta lu, gua nggak kasih tahu rahasia. Lu yang nggak cinta gua, udah gua kasih tahu, ternyata lu mau menjebak gua, kan gitu ya? Harusnya siapa sih yang marah gitu loh? Heran ya,
Oh jangan heran saudara. Kita lihat kayak begini kita bisa heran ya. Ih kok bisa sih? Udah sekali, 2 kali, 3 kali. Masih aja gak marah. Masih aja bisa dibujuin sama cewek itu bilang, kalau I thought you love me. Memang begitu sih, bukan saya lebay ya. Dibilang si Delila merengek-rengek. Sampai Simpson tuh mau mati deh rasanya. Kayak oh my goodness. Loh dia mau mati, dia gak tahan sama rengekannya. Kok dia masih mau sama Delila? Kok masih? Why don't you give me answer? Why not? Saya mau bilang begini ya. Lu heran. Really, lu heran. Lu juga kadang begitu kok. Saya juga ditegur Tuhan. Jangan cuma heran sama Simpson. Kita diri sendiri juga seperti itu. Sudah dibilangin teman bolak-balik. Lu jangan deket deh sama cowok itu. Dia itu udah punya istri. Masih aja dekat. Lu jangan suka deh ngintip-ngintip pornografi. Ntar lu terikat loh. Masih aja. Udah dibilangin sama teman. Lu jangan curi uang orang tua dong. Hanya untuk belanja-belanja. Masih aja lu nyuri. Nah kalau lu heran sama Simpson. Saya juga heran sama diri saya sendiri yang kadang bandelnya minta ampun. Heran gitu loh. Sudah ada warning. Anda sudah dengar penyertaan Roh Kudus bagaimana? Anda sudah dengarkan khotbah 2 minggu lalu bagaimana kita mengandalkan Roh Kudus. Jangan sampai hati ini bebal. Simpson ini selain dikalahkan, dia sudah diikat. Makanya 1 kali, 2 kali, 3 kali digituin. Dia seperti orang yang bego. Dia become a fool. Dia gak bisa bedain lagi kalau wanita ini ternyata adalah orang yang mau menjatuhkan dia. Dia gak bisa lihat lagi. Itulah bahayanya kalau orang kompromi dengan dosa. Kalau Anda kompromi dengan dosa, Anda sendiri tidak bisa melihat ternyata Anda sudah ada di dalam jurang. Tapi orang-orang di ada kanan kiri, orang tua Anda sudah kasih warning. Kamu ini tempernya kok sekarang kayak begini ya. Kamu ini sekarang kalau marah ini kok kayak begini ya. Orang tuanya Cece itu paling sering kalau telepon itu bilang sama Cece, kamu itu pendeta loh, jangan galak-galak ya. Saya bersyukur, saudara. Saya bersyukur karena memang saya akui kelemahan saya kalau marah itu serem. Saya kalau marah saya susah kontrol. Puji Tuhan saya jarang marah. Tapi kalau sekali marah bukan alasan juga. Karena marah bukan buah roh. Marah tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau marah sampai nggak dikontrol berarti saya marah itu berdosa. Saya nggak mau itu mengikat saya. Ada warning-warning orang di kanan kiri yang ngomongin kita. Saudara, kelemahanmu apa? Kebiasaan burukmu apa? Jangan kompromi ya. Bukan melulu seperti mencuri atau membunuh. Tapi enggak, hal-hal kecil sepele yang menjadi blind spot. Yang ada orang di kanan kiri tidak suka tingkahmu yang seperti itu. Nggak tahu deh tingkahnya apa. Jangan kompromi. Ayo cepat-cepat serahkan ke dalam tangan Tuhan. Supaya Anda jangan diikat. Dan sewaktu musuh ini, dengan ini saya selesai. Sewaktu musuh ini tanya Delila, dengan apakah Simpson dikalahkan, diikat, dan ditundukkan. Sewaktu Simpson gave in. Sewaktu Simpson mengizinkan dan menaruh dirinya dan berkompromi dengan dosa, menaruh dirinya bersama dengan Delila, orang yang salah, maka terjadilah kenyataan di akhir dari pasal yang 16 ini. Dari pasal 16 ini, sewaktu rambutnya dipotong, saudara, kekuatannya bukan di rambutnya. No, it's not. Waktu dia dari kecil nggak pernah dipotong rambutnya. You think kekuatannya di rambutnya? This is not some kind of Avenger game, okay? This is not some kind of mutant and super power, okay? Kekuatan bukan di rambutnya, tapi relationship with God. Yang grow dari dia kecil. Yang dia set apart untuk Tuhan. Itu adalah hubungan dengan Tuhan. Sekali dia jual dan dia khianati, dicukur semua, maka putuslah hubungan dia dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Musuh mengatakan, kalahkan, ikatkan, dan tundukkan, itu terjadi. Karena kenapa? Delila telah mengalahkan dia. Mata dia dicungkil. Karena kenapa? Mata dia yang sudah dibutakan itu akhirnya terjadi kenyataan.
physically buta. Orang yang sudah tidak bisa melihat kebenaran dibutakan. Dan sungguh iblis kalau menangkap Anda, kalau Anda kompromi dengan dosa, dia tuntaskan, dia selesaikan, dia curi, dia binasakan, dia bunuh. Saudara, Anda pulang bukan dengan ketakutan, tapi saya mau beritahukan ini supaya Anda tahu. Kasih karunia Tuhan itu ada. Karena di akhir daripada hidup Simson, sebelum sampai ke akhir sebentar. Matanya dicungkil dan kemudian dikatakan dia diikat, dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Menjadi kenyataan. Dia yang tidak bisa melihat kebenaran, mata rohaninya dibutakan, dikalahkan, mata fisiknya juga dicungkil. Dia yang diikat menjadi begitu bodoh, dibohongin Delila berkali-kali. Dan secara fisik terjadi kenyataan. Dia diikat dan dibelenggu, kerjaannya menggiling. Seorang pahlawan yang mengalahkan 1000 orang. Di dalam kekuatannya ada kelemahan yang menghancurkan. Tapi the grace of God is always available. Karena di ayat terakhir dikatakan begini. Rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sebuah simbol mengatakan relationship-nya pun grow kembali bersama dengan Tuhan. Dia kembali ke Tuhan. Saudara, seberapa Anda gagal hari ini dan Anda ada di gereja, Anda serahkan hidup Anda dan mengatakan, Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau. Aku gak mau dekat dengan dosa. Hanya dekat Allahku, hatiku tenang. Aku mau dekat dengan Tuhan Allahku. Maka percayalah, the grace is available for you. Karena di akhir hidup Simson, sewaktu rambutnya tumbuh kembali, dia memegang tiang itu dan dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, kiranya di akhir hidupku, aku bunuh musuh-musuhku, membunuh musuh bangsa Israel. Dan itu adalah rancangan Tuhan di dalam hidup Simson. Untuk menjadi pahlawan, membunuh bangsa Filistin. Dan Tuhan dengar doa dan seruan Simson. Dan Simson mengakhiri hidupnya dengan menarik tiang itu. Dan terbunuhlah bangsa Filistin lebih banyak dari masa hidupnya. Saudara, seberapapun Anda gagal, kalau Tuhan punya rencana dalam hidupmu, asal Anda kembali kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menggenapinya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.